bersama-sama mendengarkan paparan materi dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang akan memberikan saran dan masukan kepada kita melalui materi yang beliau sampaikan pada kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, WD Dong Tian. Ya, ada yang paham ya? WD Dong Tian. Ini salam kebajikan, salam umat Konghucu, ya, atau sering disebut salam kebajikan. Adil kata lino bacaan surga bersangat kadibata. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati malam ini diwakili oleh Bapak Robinson selaku Kepala Bagian Kesehatan pada Setdah Pemerintah Kota Bekayang, Bapak Ferdinand Kardinan atau yang sering dikenal Bapak Acong selaku Ketua DPD kita. Di sini ada bapak kita, Bapak Suryatman Idot, mantan Bupati kita periode yang lalu, dan beberapa tokoh ini saya belum kenal, mohon maaf ya Pak ya, yang saya kenal ada Pak Haji Rusdiadi selaku pimpinan Nahdlatul Ulama ya sebagai wakil, kemudian juga sebagai pengurus masjid agung. Kemudian saya juga ada membawa kawan Junda, kawan-kawan kasih ya, kasih Dimas Islam, ada kasih Dimas Katolik, kasih Dimas Kristen, Dimas Buddha, dan perwakilan Hindu dan Konghucu. Jadi Hindu dan Konghucu kita belum ada Pak di kantor mana. Pertama-tama saya ingin diri mungkin Pak ya, panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya kita bisa hadir bersama-sama di Aula Bupati ini dalam rangka satu kegiatan yang dirancang oleh Bapak Kesra, yaitu dialog atau rapat koordinasi tentang pemrograman di Kabupaten Bekayang. Jadi saya selaku Kepala Kemenag yang baru tentu mengapresiasi kegiatan ini dan kami sangat mendukung penuh dari Kementerian Agama agar kegiatan-kegiatan seperti serupa bisa dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin. Bapak, Ibu, para peserta dialog yang saya banggakan, saya tidak tahu nih sampai jam berapa nih Pak Moderator, kasih tahu. Pokoknya sampai selesai lah ya, sampai selesai. Jadi saya sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu statement dari Bapak Menteri kita. Kenapa kita ini kok sering-sering berbicara masalah kerukunan? Jadi apakah memang kita selama ini tidak rukun? Apakah selama ini, kan ini pertanyaan Pak ya? Pertanyaannya, apakah kita selama ini tidak rukun? Kok kita bicara kerukunan terus? Nah, saya kalau boleh mengistilahkan, Bapak punya pisau kan di rumah kan? Punya mandau kan pasti, ya, tapi bukan untuk tempat orang Pak ya. Ya. Pisau atau mandau, kalau jangan dipakai, jangan diasah, tapi Bapak sering pakai. Kira-kira berhasil nggak dalam memotong kain atau memotong daging? Bisa Bu? Nggak bisa. Susah kan? Susah mau. Nah mungkin seperti itulah, ibaratkan kita ini bukan selama ini terus itu kita rukun. Maka semakin kita rukunkan melalui dialog, melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, maka semakin tajamlah kecintaan kita terhadap satu kerukunan. Nah saya salut dengan Pak Bupati kita nih, yang dulu Pak Suryatman Idot. Biasanya Pak, kalau mantan-mantan bupati, gubernur, wakil gubernur, mana dia mau tinggal di kampung lagi? Saya pikir Pak Suryatman Idot ini mungkin rumahnya nggak mewah di Jakarta atau di mana.
beliau masih di sini. Selalu saya beliau. Kenapa? Karena beliau cinta dengan pakaian. Nah inilah harus dicontoh. Kebanyakan pejabat kalau udah selesai itu udah susah pak menyarinya. Nah, kita apresiasi lah beliau itu luar biasa. Nah, begitu cintanya beliau dengan kepolisian pakaian ini. Nah lalu apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pak? Bapak Menteri mengatakan bahwa semakin dekat pemeluk agama dengan ajaran agamanya, maka semakin baiklah kehidupan ini. Nah, tidak usah jauh Pak, kita di rumah tangga aja, ya seperti disampaikan Pak oleh Pak Wakil tadi ya. Antara ayah, ibu, dan anak, kalau kita pun kira-kira enak di rumah tangga juga. Pasti tak nyaman kalau udah bapak dengan ibu tak tegur, suami istri tak teguran. Apalagi anak pun udah hal-hal dia lah seorang kan. Nah itu satu contoh. Maka komunikasi antara ayah dan ibu itu wajib terus dilakukan dalam satu rumah tangga. Itu juga dengan anak. Nah ini satu contoh kecil yang saya sampaikan apa yang menjadi implementasi dari Bapak Menteri. Nah begitu kuatnya seorang ayah atau seorang ibu dalam meniti rumah tangga, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menggoyahkan. Nah itulah satu kekuatan rumah tangga. Tapi kalau bapak ibu suami entah kemana, modelnya istri kemana, maka akan mudah digoyahkan oleh orang lain. Nah begitu juga lah kekuatan besar kita. Nah sebetulnya Pak, yang saya sampaikan tadi itu udah hukum, tinggal kita memperkuat, memperdalam satu Pancasila, ya. Satu Pancasila. Pancasila sudah hina apa? Tidak bisa dikotak-atik. Di dalam poin 1 Tuhan yang Maha Esa itu sudah sepakat bahwa mengakui Tuhan itu adalah Esa. Jadi tidak ada persoalan lagi di sini. Nah yang kedua tinggal pengamalan ajaran agama masing-masing. Maka saya katakan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, yang Islam rajinlah ke masjid kan gitu. Kan? Yang Kristen Katolik rajinlah ke gereja, untuk apa gereja dibuat? Kalau tidak untuk dipakai sholat sembahyang. Vihara dibuat rajinlah umat Buddha ke viharanya. Hindu juga begitu Pak. Ada pura, kita ada dua pura sini Pak ya, Sungai Betung sama 17. Nah jadi walaupun umatnya mungkin jauh lokasinya, maka ketika rumah ibadah dibangun, maka wajib bagi seorang jamaah untuk melakukan peribadatan rumah masing-masing. Maka saya minta kepada umat Islam yang terutama, kita punya ulama, punya ustadz, punya guru atau apa namanya, maka ajaklah jamaah untuk sering-sering di masjid. Nah jadi saya mengutip satu ayat Pak dalam Al-Quran itu, Quran surah At-Taubah kalau nggak salah ayat 18. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru bisalatillah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memasuki masjid hanya orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan senantiasa melaksanakan zakat. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah ini ajaran Islam Pak. Nah saya juga minta kepada pastor, Pak Pendeta, ini ya ketua kita kebetulan pendeta, ajaklah jemaat-jemaatnya, jangan sampai gereja kosong, jangan sampai menjadi tempat yang menjadi tempat sarang burung, masjid, musola, banyak di mana Pak, tapi bukan tidak ada. Nah begitu juga pada biku atau bikuni, ya, yang punya vihara mana Pak Wi, ada ya? Nah, jadi tolong dihimbau Pak Wi, umatnya lewat biku-bikuni ya, rajin-rajinlah, betul ya Pak Wi, untuk agar jamaah sering-sering beribadah ke rumah masing-masing. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika kita bicara masalah kerukunan, sebetulnya apa sih pandangan agama? Nah saya mau dari Islam Pak. Nah saya mengutip ayat tadi Pak ya. Dari pandangan Islam itu dituangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kita buka. Ya ayyuhan nas
inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum minallahi atqakum. Kata Allah di Al-Qur'an itu sesungguhnya menciptakan seorang dari laki-laki dan perempuan, menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Dalam konteks ayat ini Pak, ternyata Allah tidak memandang orang itu dari suku. Kita berapa banyak Pak suku Indonesia ini? Alasan ribu. Suku Madura, Dayak, Jawa. Nah saya kebetulan suku Bugis Pak. Saya tak bisa menghindar karena begitu saya lahir saya udah jadi orang Bugis. Nggak mungkin saya mau jadi orang Jawa. Begitu juga Pak Iman, Pak Suryani Iman, udah dilahirkan udah jadi orang Dayak. Nggak mungkin Pak Bapak mau jadi orang Madura. Karena udah ada dilahirkan. Nah itulah Pak budaya kita kan. Itu bersyukur Pak lahir di Indonesia dengan keragaman suku. Juga Allah tidak menjadikan yang bangsa Arab itu, bangsa Mekah itu yang paling mulia, tidak ada. Nah itulah Pak. Jadi yang paling mulia kata Allah dalam Quran itu inna akramakum minallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Tuhan hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa? Itu tadi kan rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke wihara, kelenteng. Jadi kalau semua umat Pak masing-masing memenuhkan rumah ibadahnya, tenang gitu hidup ini. Tidak ada orang mau ini mau segala macam. Itulah enaknya hidup kita di Indonesia. Karena semua agama dijamin oleh pemerintah untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi tidak usah takut Pak. Cuma Bapak bayangkan tidak konflik yang sedang terjadi. Jangan nak beribadah, nak tidur, nak makan pun susah. Ini luar biasa di Indonesia kita dengan keragaman suku, bangsa, budaya. Tapi kita kok hidup kok bisa rukun. Alhamdulillah kita apresiasi Pak Ube, Pak Acong. Lagi-lagi mendapat urutan pertama 2 tahun berturut-turut. Nah lalu kemudian bagaimana pandangan Katolik, Kristen terhadap kerukunan? Nah kembali kepada ajaran inti ajaran inti dari Katolik dan Kristen itu adalah cinta kasih, perdamaian, kemudian pengampunan kan, yang diwujudkan dalam bentuk saling menghormati, kemudian saling toleransi, saling dan dialog atau beragama. Kan itu Pak ya, Pak Dino betul ya? Mana Pak Saudara ada? Belum ada kasih Katolik yang lagi yang kegiatan. Nah begitu juga agama Buddha. Agung Buddha memandang kerukunan ini adalah sebuah pusat kasih sayang, ya, sebuah cinta kasih yang universal atau bahasanya meta ya Pak ya, Pak Yono meta. Nah itu juga diwujudkan dalam bentuk dalam bentuk tindakan, ucapan maupun perilaku, dan saling menghormati dan saling menghargai dan saling mengasihi Pak. Dia menyayangi diri sendiri dulu. Kalau dia sudah sayang dengan diri sendiri, insya Allah dia akan sayang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah inilah sebetulnya Pak yang menjadi bagian bagaimana kita selalu menciptakan kondisi yang kondusif ini yang sudah tercipta, tinggal terapkan. Saya kalau tidak kenal Pak Acong, tiba-tiba saya nak balik Pontianak misalnya, ketemu di Simpang 3 misalnya. Tiba-tiba saya nengok Pak Acong, pasti Pak Acong marah dengan saya. Betul tak kira-kira? Apalagi mobil Pak Acong mungkin peok. Tapi ketika yang menabrak itu dilihat, oh saya punya ya Allah. Akhirnya tidak jadi Pak, tidak jadi untuk saling mengontar-kontaran, lalu peluk. Pak Acong rupanya ya Allah. Dah, aman. Kan pasti gitu Pak Acong. Nah, begitu juga dengan yang lain. Kalau Bapak sudah kenal semua dengan yang hadir di sini, ketika Bapak tadi dibenturkan di luar, maka itu yang tadi terjadi. Justru akan saling memaafkan, saling mengasihi. Biarpun kita berbeda suku, agama, tapi karena kita tidak kenal kita. Nah, saya Pak di kantor, mantap Pak, staf-staf saya ada di Mas Kristen tadi dikatakan ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu dan sebagainya. Semua dapat kita menjaminkan semua pengurus agama untuk melaksanakan pelayanan di Kementerian Agama. Nah ini saya coba buka sedikit Pak ya. Ada beberapa slide ini, tapi saya tidak membahas semuanya.
Jadi 8 asta prioritas ini adalah merupakan implementasi dari asta cita Bapak Presiden, ya. Asta cita Bapak Presiden itu ada 8. Jadi dituangkan oleh Bapak Menteri menjadi asta prioritas. Asta prioritas itu adalah 8 prioritas program kemenang. Nah, mungkin salah satunya diantaranya adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Acong selaku Ketua POB. Itu yang saya bahas tadi tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan. Begitu indahnya Allah, Tuhan kita menciptakan kerukunan di antara kita. Nah, kemudian ada permohonan ekoteologi. Ekoteologi apa sih? Nah, inilah salah satu Pak yang sedang terjadi di Bengkayang, yang sedang marak-maraknya. Tapi tidak usah kita bahas, bisa-bisa. Peti atau pertambangan emas tanpa izin adalah salah satu fenomena alam yang kita rusak tanpa terstruktur. Nah, jadi saya nggak mau terlalu ini jangan diekspos kalau ada wartawan ini Pak Operator ya. Nah, ini masalah ekonomi. Ini masalah ekonomi Pak. Tidak bisa kita ini bukan konflik. Ini bukan konflik Pak. Ya, sekarang ini bukan konflik. Ini masalah ekonomi. Jadi kasihan Pak Mayan. Nah, tapi saya ingin mengkajinya. Ada apa dengan seperti ini? Nah, ini salah satu penguatan ekoteologi ini. Maka saya lagi mengutip lagi dalam Al-Quran ya. Nah, contohkan mungkin di Alkitab pasti juga dijelaskan dalam beda juga kan. Nah, itu disebutkan Pak, Zahra fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas yuziqullahu adzim aminul alam yarjuun. Ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan apa? Tangan-tangan kita, tangan-tangan manusia. Kalau kita pandai merawat alam nih Pak, kalau kita tebang semua pohon-pohon ini, apa yang terjadi di Bengkayangnya? Semua gunung kita pangkas, semua bukit kita pangkas di Bengkayangnya, apa yang terjadi? Banjir sudah pasti Pak ya, tapi pemandangan udah nggak ada lagi Pak. Bengkayang yang elok, gemilang, yang punya riam, yang punya 1000 riam, itu nggak akan indah ketika Bapak Ibu merusak semua itu. Nah, inilah ekoteologi Pak. Pesan Bapak Menteri harus betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Layanan akan berdampak. Nah, ini lanjut ya Pak ya. Mewujudkan pendidikan umum ramah dan terintegrasi. Nah, kemudian lanjut Bang. Nah, ini meningkatkan kerukunan dan cinta manusia ini sudah kita bahas lah tadi ya. Nah, saya sedikit menyampaikan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia nih Pak ya, tahun 2024 yang terakhir update-nya itu berada di angka 76,47%. Nah, ini pernyataan dari Bapak Dasuki Saiful Rahmat itu waktu itu beliau sebagai wakil menteri. Nah, ini Pak. Nah, ini jumlah penduduk kita yang ada di Kabupaten Bengkayang. Ini update Februari 2025. Nah, Bapak bisa lihat, coba dicek masing-masing kasih dan Ketua FKUB. Pak Acong, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, janji saya minta dikritik nih. Islam 35,39%, Katolik 21,31%, Kristen 27,18%, Hindu 0,09%, Buddha 5,17%. Betul Pak Wi? Kalau salah dikritisi. Konghucu 0,84%, kepercayaan 0,2%, total 100% Pak. Inilah kondisi umat kita di Bengkayang. Nah, jangan sampai ada yang tidak tahu jumlahnya berapa. Nah, itu 104, 92, 80, sekian. Nah, kemudian jumlah rumah ibadah masjid itu hanya 175 Pak. Walaupun umatnya mungkin secara persentase lebih besar. Dan ternyata Kristen itu 358 buah. Betul Pak Jano? Betul. Jangan tak apa kali ini Pak Yudho. Apa ya? Umatnya berapa? 27,18%. Jadi kalau Kristen sama Katolik ini, kalau Katolik ini kan pemimpin Katolik tertinggi itu kan Paus, dan sistem hierarkinya sangat tinggi.
kalau Kristen itu tidak model hierarki, makanya mudah saja dia membangun gereja. Jadi kalau apa namanya Katolik itu kan terstruktur Pak dari paroki, dari keuskupan ya. Nah kemudian gereja Katolik ada 234, vihara 16, lenteng 13 dan terakhir kurang. Nah ini jumlah rumah ibadah. Jadi bapak-bapak harus tahu ini berapa yang ada di Kabupaten Bakayan jumlah rumah ibadah kita. Nah ini di luar khusus yang Islam, di luar musola Pak ya, karena ada musola di lingkungan pemerintahan misalkan atau di lingkungan perkantoran. Nah ini yang kita masukkan hanya masjid yang merupakan masjid publik. Masjid ramah anak, ada masjid ramah lansia, masjid untuk musafir, itu kriterianya banyak Pak. Oke, next. Kemudian layanan keagamaan berdampak. Nah, ini salah satu program yang disampaikan oleh Bapak Menteri melalui penguatan bimbingan perkawinan, ya, itu tadi untuk menghindari terjadi persoalan rumah tangga ketika sudah menikah. Nah, di situ kita beri penguatan Pak melalui bimbingan masyarakat Islam, KUA, betapa begitu masuk rumah tangga. Nah, ini hati-hati yang belum kawin, ada yang belum kawin sini, belum kawin, nikah. Nah, maksud saya yang belum nikah sama sekali, jangan udah nikah dan nikah lagi. Nah, bahaya ya kan? Kalah ditunggu sama manusia. Jadi penguatan bimbingan perkawinan ini, bimbing itu selalu KUA memberikan pada saat mereka mau melaksanakan pernikahan. Bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana posisi suami, bagaimana bukan posisi apa ya Pak ya? Salah. Bagaimana tanggung jawab seorang suami, kewajiban suami apa haknya, istri juga dia kan, bagaimana memposisi diri sebagai istri, sebagai ibu dari anak. Kemudian pengharusan amanat keluarga maslahat. Nah ini keluarga yang sudah menjadi contoh Pak. Bapak emaknya sudah berhasil, anaknya soleh. Kemudian dia punya jaringan, kemudian dia tokoh masyarakat. Nah ini yang kita harapkan Pak. Ketika sudah selesai dia mengarungi rumah tangga, kita harapkan ke depannya menjadi keluarga masyarakat. Nah, kemudian pembangunan KUA inklusif dan ramah. Next. Nah ini informasi yang saya sampaikan kepada Bapak. Kita masih ada 3 kecamatan yang belum ada KUA definitif. Lebah Bawang 17 dan Sungai Raya Kepulauan. Nah sementara Lebah Bawang masih digabungkan dengan Sungai Ketum. Ini beda nih. Sama Lantan ya. 17 gabung dengan Ledo. Sampai Ledo. Sungai Raya Kepulauan gabung dengan Sungai Raya. Nah kemudian kita juga punya penyuluh Pak, 50 orang yang terbagi. 1 orang ada di Hindu, ada di Buddha 10 orang, ada di Katolik 35 orang, Kristen 11 orang, dan Islam ada 26 orang. Ini tersebar di seluruh kabupaten. Jadi kalau dulu penyuluh itu kantornya di kantor, sekarang di kabupaten. Lanjut. Nah, terus tinggal aja nih. Ini kalau di pas keluar Pak sampai siang nih Pak. Satuan pendidikan kita di Papua Tengah, nah kita membawahi ini Pak ya. Kementerian Agama membawahi madrasah mulai umum sampai SMA. Kemudian ada sekolah menengah agama Kristen, SMK-an, kemudian sekolah menengah teologi Kristen, Universitas Islam Negeri, Universitas Hindu Negeri, ada Institut Agama Kristen, Institut Agama Hindu, dan sekolah tinggi agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Lengkap Pak. Nah tinggal Bapak Ibu yang memang punya anak silakan mau disalurkan ke sekolah mana sesuai dengan keinginannya. Kalau mau masuk ke sekolah agama. Nah ini yang kita harapkan, semua pemeluk agama kalau bisa memasukkan anaknya ke sekolah agama. Nah yang Islam masuk ke pesantren atau sekolah agama Islam, dan Kristen masuklah ke sekolah negeri.
Kristen atau universitasnya kan ada semua lengkap. Di Pontianak itu ada seakan sekolah tinggi Pak ya, agama Islam, Kristen, dan Sungai Pak ya, setakat. Nah, jadi banyak Pak, madrasah-madrasah maupun sekolah kita yang siap memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini kondisi guru agama kita, guru agama Islam Katolik, tolong dicek juga ya seluruh kawan-kawan kasih. Guru ilmu agama Katolik 23 orang, guru agama Kristen 32 orang, guru agama Hindu 1 orang. Kemudian Hindu 1 orang, Buddha 9 orang. Kemudian guru madrasah Hidaiyah, ini swasta nih Pak ya, Pak Dir. Betul kan? Nanti dicek lagi ya Pak Sudirman. 70 orang, guru madrasah Sanawiyah 79 orang, guru madrasah Aliyah 49 orang, sekolah madrasah Hidaiyah 10, sekolah madrasah Sanawiyah 8, sekolah madrasah Aliyah 3, 1 man, 2-nya masih swasta. Nah, lebih dari 260 guru formal yang terdaftar di Kemenak itu tersebar banyak di sekolah umum maupun sekolah agama yang sifatnya variatif Pak ya. Nah, kemudian guru Kementerian Agama juga tersebar di 58 sekolah. Nah, ini sekolah-sekolah umum Pak. Jadi guru-guru agama kita, guru-guru agama Islam maupun yang berada di sekolah umum SD SMP itu adalah di bawah naungan Dinas Pendidikan, tapi pencairan tunjangannya ada di Kemenak. Nah, ini kita kolaborasi Pak dengan Dinas Pendidikan karena ini amanah dari PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Ya, lanjut. Nah, sekian. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin banyak hal yang dirasa oleh Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pusat informasi. Kalau misalkan ada salah, jangan Bapak-Bapak sopan-sopan untuk madahkannya ke saya di kantor. Demikian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Gatano, Bacuan Sudah Bersenat, Gak Dibata. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Pegawaian yang sudah menyampaikan materi terkait dengan rapat koordinasi keagamaan tingkat Kabupaten Pegawaian pada hari ini. Ada 4 inti yang bisa kita sebutkan dalam penyampaian beliau. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu memiliki saran dan masukan atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau, silakan membuat pertanyaan tersebut dan menyiapkannya untuk kita sampaikan kepada beliau. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita pada hari ini. Ada 3 hal yang menjadi inti apa yang sudah beliau sampaikan, yaitu terkait dengan semakin dekat penduduk agama dengan agamanya, maka semakin baik kehidupan dari umat beragama itu sendiri. Yang kedua adalah mendalami Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara yang bersifat final dan mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang ketiga, mengajak umat untuk datang beribadah ke rumah ibadah yang sudah dibangun oleh umat masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu pandangan agama terkait dengan kerukunan umat beragama itu sendiri. Baik Bapak Ibu, yang saya kasihi, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Pegawaian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pegawaian Bapak Dominus Robinson Esos. Waktu dan tempat kami bersama. Baik, terima kasih Pak Sudirman selaku moderator. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir hari ini berjalan dengan Sarga Wasengat Ibarat. Yang saya hormati Bapak Kakak Kemenang, yang saya hormati Bapak Ketua KKB, kalian sekalian. Dan juga saya hormati seluruh Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi, dan
seluruh yang hadir pada siang hari ini. Mungkin pada kesempatan ini sebenarnya yang menyampaikan materi dari daerah yang telah asisten 1, tapi karena beliau berhalangan kondisi kurang sehat, sehingga kami menggantikan posisi beliau untuk menyampaikan materi hari ini. Baik, mungkin saya pertama-tama kalau kita lihat depan laksanakan gayang ya. Kalau kita lihat di sini ada kurang lebih dari 290 jiwa dari beberapa suku ya, Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, dan mungkin suku-suku lainnya. Kemudian kalau kita lihat agama ya, segala agama Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan kepercayaan lokal lainnya. Kemudian selanjutnya tradisi masyarakat sebagai perangkat kerukunan. Selanjutnya tanda tangan, di sini kan ada rumah ibadah, polarisasi politik, perbatasan RI dengan Malaysia. Kemudian kalau kita melihat dasar hukum dan undang-undang daerah, di sini ada undang-undang 45 pasal 9 ayat 2 tentang kebebasan beragama ya. Jadi semua warga negara berhak memilih agamanya masing-masing. Kemudian di sini ada undang-undang 12 tentang penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian itu ada peraturan bersama menteri, Manat dan Mendagri, itu terkait dengan FKUB ya, FKUB pun masih beragama. Kemudian di sini ada PDMD Gayang 2021 terkait pembangunan kepentingan daerah. Selanjutnya ada Perda Gayang 24 tahun 2020 terkait dengan peran pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ya. Next ya, di pemerintahan daerah Gayang fasilitator tanggung jawab antaragama tahunan. Jadi memang kegiatan rakor ini Pak Kakak Manat memang sering dilaksanakan tiap tahun dalam rangka untuk pimpinan agama agar kita saling meningkatkan kerjasama yang baik. Kemudian ada regulasi di sini masalah rumah ibadah, kemudian kolaborator, FKUB, MADN, Melayu, Tionghoa, kemudian mediator, suara adat, iman dan hukum. Lanjut, kemudian strategi spesifik Kabupaten Gayang dan penguatan ekonomi hingga kecamatan, kemudian dialog pendidikan, berbasis daerah lokal. Kalau kita lihat ya. Kemudian lanjut pendidikan modernisasi beragama di sekolah maupun sampai di kampus ya, perguruan tinggi. Selanjutnya kita pendampingan terkait dengan izin rumah ibadah. Selanjutnya kegiatan sosial lintas iman. Next ya, mungkin program konkret 2025 ini kalau kita lihat yang pertama itu adalah koordinasi keagamaan yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin pelatihan untuk pemuda lintas agama, kemudian festival budaya dan keagamaan Gayang jadwalnya bisa dilaksanakan. Selanjutnya pusat layanan kerukunan di Kesmapol, asosiasi program 4 hingga desa. Lanjutnya harapan dan tujuan dari pemerintah tentunya Gayang damai, bebas konflik, kemudian solidaritas sosial meningkat. Selanjutnya identitas lokal masyarakat yang kuat, kemudian teladan nasional daerah dan perbatasan rukun. Kemudian tim penutup singkat saja ya. Kemudian untuk kerukunan umat beragama adalah warisan leluhur sekaligus tanggung jawab kita bersama dalam tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang ada di wilayah kita di Kota Gayang ini. Kemudian dengan adat sebagai landasan, iman sebagai penguat, dan kebijakan sebagai pengarah.
Selanjutnya yang terakhir mungkin untuk kalian merupakan rumah damai untuk kita semua, itu harapan kita semua. Mungkin demikian sedikit singkat yang saya akan sampaikan. Mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ini Kak Tarino Bacura Minika Saruga bahasa yang kita ibadah. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Bagian Kesehatan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran pemerintah dalam penguatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bengkayang. Ada beberapa hal terkait dengan penyampaian beliau terkait dengan peran pemerintah di antaranya aturan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sebagai fasilitator dialog antar agama, regulator ketertiban ibadah yang adil, kolaborator FKW MADN, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya, dan mediator musyawarah adat, iman dan hukum. Kemudian pemerintah juga berperan sebagai penguat sebagai pencetus strategi spesifik terkait dengan penguatan NKB, dialog kebinekaan, pendidikan moderasi beragama, pendampingan lingkungan dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Pemerintahan tadi. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi ide-ide kita untuk menanyakan atau memberikan saran masukan terkait dengan apa yang akan kita lakukan dan kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk memperkuat kerukunan beragama di Kabupaten Bengkayang. Dari ketiga pemateri yang sudah menyampaikan materi ini masing-masing, ada 3 hal kunci yang perlu kita bicarakan bersama-sama pada siang hari ini. Di antaranya dari FKUD tadi. Yang pertama dari FKUD itu sendiri yaitu masalah narkoba dan perbedaan pemuda lintas agama. Kemudian dari Kepala Kantor Kementerian Agama tadi itu bagaimana upaya lembaga keagamaan dalam hal ini pengetua rumah ibadah dan bina imamnya untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hal-hal yang dapat memicu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian inti ketiga yaitu apa yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat tadi terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan kolaborator serta mediator yang selalu memberikan masukan dan saran pada seluruh lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, silakan berikan pertanyaan atau ya kita berikan 3 pertanyaan pertama. Nanti setelah dijawab, nanti kita akan beri 3 pertanyaan kedua dan 3 pertanyaan terakhir. Iya. Bapak Ibu perlu saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan tidak keluar dari konteks pembahasan kita pada hari ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Mohon saya dibantu mana Jainal, Erika, tolong. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Adil Katarino Bacura Minika Saruga Bahasa Kacamata. Perkenalkan saya dari Lembaga Keagamaan PGID
saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan lembaga keagamaan, karena lembaga keagamaan ini yaitu di bawah Kementerian Agama ya, dan di situ ada MUI dan ada juga ormas-ormas yang besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Selanjutnya ada PGI, KWI yang tadi sudah disampaikan, ada PHBI, ada Walubi, ada Matakin ya. Jadi kami ini lembaga-lembaga keagamaan ini seperti yang kita tahu bersama, hari ini kita berkumpul di tempat ini rapat koordinasi pembinaan keagamaan di Kabupaten Bengkayang. Nah, menjadi pertanyaan kami lembaga-lembaga ini tidak bisa bergerak secara maksimal tanpa ada dukungan dari pemerintah berkaitan dengan anggaran atau dana pembinaan keagamaan atau lembaga kami. Dan saya, karena kita ngomong-ngomong begini juga, kalau tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mengisikan sedikitlah untuk lembaga, kami tidak bisa bergerak secara maksimal. Dan ini saya sudah suarakan sudah 2 tahun berturut-turut, dan sampai saat ini kami tidak ada perhatian sama sekali untuk lembaga kami. Saya pun sudah tanya kepada teman saya dari MUI, mereka pun tidak datang. Sedangkan tadi kita sudah paparkan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang ini baik Muslim itu 100.000 lebih, Katolik itu ada 90.000 lebih, Kristen ada 80.000 lebih. Nah, kami inilah yang membina umat-umat itu. Kalau tidak ada dukungan anggaran untuk kami walaupun sedikit, kami sangat kesulitan. Mau fotokopi aja, mau kasih undangan aja, foto rapat, kami anggarannya itu begitu sulit. Jadi mohon perhatian, apakah itu anggaran itu bisa? Karena setahu saya teman-teman yang ada di provinsi maupun di kabupaten lain, mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah. Bahkan untuk PGIB di provinsi, karena kami suka ada kegiatan pertemuan, mereka sudah sampaikan kepada saya untuk suarakan. Nah, kami baru bersuara. Saya kalau tidak salah tahun lalu saya sudah menyampaikan kepada sekretaris daerah. Saya WA langsung bahkan kepada Kabak Kesra kita, Bapak Robinson pun saya sudah WA. Mohon perhatian. Jadi untuk di daerah-daerah lain seperti provinsi itu memang sudah ada anggaran khusus. Jadi kami ini sudah tidak meminta-minta lagi. Memang ada anggaran khusus, walaupun sedikit. Tinggal kita sebagai syaratnya kita mengajukan, tapi sudah ada anggaran khusus. Tapi kalau kita pun kasih contoh proposal, tapi tidak diindahkan, susah juga. Bertahun-tahun pun mungkin teman-teman yang lain pun mengalami hal yang sama. Jadi untuk kedepannya, bukan hanya kita berkoordinasi, rapat-rapat koordinasi, tapi tanpa ada perhatian, dana pembinaan, ini semua mungkin buat saya itu agak sulit. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Teman-teman yang lain bisa kasih masukan. Apa yang saya sudah sampaikan ini mungkin ada yang mau tambahkan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adil Katalino, Bajuran Kasarga, Basing Kajman. Baik, terima kasih Bapak Epen, pengurus dari PGID Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya Ketua FPPD Kabupaten Bengkayang. Shalom. Salam sejahtera kepada kita semua. Adil Katalino, Bajuran Kasarga, Basing Kajman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Pendeta Herben Lumbrantoni sebagai Ketua Umum PPD Kabupaten Bengkayang. Saya sangat menyimak baik dari kata sambutan Bapak Wakil Bupati, dari laporan Ketua Panitia, dan juga dari ketiga narasumber yang menekankan pentingnya penguatan lembaga keagamaan, membangun toleransi, memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dan saya percaya kita semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin lembaga sangat menyetujui akan hal tersebut, dan memang itu
itulah yang terus kita usahakan. Kita sebagai stakeholder di tengah-tengah masyarakat yang memimpin langsung masyarakat maupun memimpin lembaga. Tetapi ada beberapa yang perlu kami soroti ketika pemerintah mengharapkan ada penguatan lembaga, membangun toleransi, memperkuat kerukunan antar umat beragama, seperti bisa disampaikan oleh saudara saya tadi. Seharusnya pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk mencapai tujuan itu dengan memberikan mungkin bisa pelatihan atau mungkin seperti ini rapat koordinasi. Tetapi seringkali kita mendapatkan, Pak, ada kegiatan-kegiatan pemerintah atau mungkin Kementerian Agama yang hanya mengundang beberapa orang. Bagaimana kita mau memberikan penguatan lembaga? Bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama? Bagaimana kita membangun toleransi ketika pimpinan daerah atau Kementerian Agama membuat kegiatan tetapi dengan memilah-milah? Ini menjadi koreksi. Yang kedua, memberikan tadi bantuan hibah sudah disampaikan oleh saudara saya. Yang kedua adalah penghargaan dan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama untuk mengadakan atau diberikan kesempatan untuk ziarah. Kalau Kristen itu ke Yerusalem dan sudah mungkin sekitar 7 tahun pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama Kristen, pimpinan-pimpinan gereja untuk berziarah ke Yerusalem. Kami tidak tahu di mana letak kesalahannya sehingga kesempatan itu tidak diberikan. Sementara kepada saudara-saudara kami dari Katolik, kepada saudara-saudara kami dari Muslim diberikan dukungan untuk berangkat naik haji, umroh atau ziarah ke Roma. Sekali lagi ini menjadi kritik. Kalau pemerintah mau mendukung penguatan lembaga keagamaan, kerukunan antar umat beragama dan toleransi, kenapa ada yang dianaktirikan? Harusnya pemerintah menjadi pelopor keadilan itu, sehingga setiap tahun kita seperti ini, seperti yang bilang Pak Iwan, tiap tahun kita sampaikan, tapi tidak ada realisasi. Yang ketiga, kami menyoroti dari data yang diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, baik dari jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang, baik itu Katolik, Muslim 100.000 lebih, Katolik 90.000 lebih, dan Kristen 80.000 lebih. Nah, kami amati dari rasio penduduk itu, Pak, dari Katolik dan Kristen dibandingkan dengan Muslim, Pak, rasio penduduk jauh lebih rendah. Demikian juga guru-guru agama. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau kita mau membangun penguatan lembaga, toleransi dan kerukunan umat beragama, kenapa kita hendak buat rasio
ini sebanding dengan jumlah penduduk, baik dari penyuluhnya, baik dari guru agamanya. Yang keempat, hanya empat Pak. Tadi disampaikan bahwa KUH di Kabupaten Bungkayang dari 17 kabupaten ada 14 KUH. Nah, ini sudah jadi pertanyaan klasik Pak, omongan klasik dalam pertemuan-pertemuan. Sehingga mungkin dari Bapak sudah mengambil dari Bupati, ini selalu kami sampaikan. Kenapa kalau sebenarnya kantor urusan agama ini ada di setiap kecamatan, kenapa tidak ada orang-orang Kristen Katolik yang ada di sana Pak? Kenapa? Karena kantor urusan keagamaan. Tetapi ketika kita sudah sampai di situ, Kementerian Agama selalu secara teknis, oh itu balai pernikahan, balai pernikahan, sehingga ini sudah kita ada di tempat yang sangat apa? Contohnya di presentasinya di teriak, atau mungkin di rumah sana saudara kita Muslim mungkin lebih kecil dari penduduk setempat, tapi ada di situ penduduk. Sementara Kristen dan Katolik tidak ada di situ. Ini yang menjadi pikiran kami Pak, beban pikiran kami, bagaimana supaya lembaga ini semua bisa mengambil bagian dan terjadinya penguatan lembaga dan toleransi dan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ketua DPD Kabupaten Bungkayang. Selanjutnya kepada Ketua DPD GPP Kalimantan Barat. Kami persilakan. Baik, makasih Pak untuk waktunya. Hadirin kata itu baju lamin ke saudara sengat ke jubatan. Ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yanto, saya Ketua DPD 1 GPP Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber yang sudah menyampaikan banyak hal kepada kami hari ini dengan kegiatan rapat koordinasi hari ini. Dari pemaparan ketiga narasumber kita, banyak hal yang saya secara pribadi, hal-hal yang baru yang saya dengar dan dapatkan informasi. Tadi dari pertanyaan rekan saya Pak Pendeta Tommy, pertanyaan yang terakhir sebenarnya itu pertanyaan saya juga sebenarnya tentang revitalisasi KUH. Saya pernah bertanya juga Pak, 2 tahun yang lalu di Sanggoredo ada kegiatan serupa seperti ini di kecamatan. Saya bertanya, mohon maaf dulu kepada Bapak yang dari Islam, kalau umat Bapak menikah di KUH, apakah cukup satu pasangan dan keluar surat nikahnya Bapak? Bagaimana biasanya? Mohon sebentar ya Pak, saya mau waktu ini. Kalau umat Bapak menikah di KUH, kalau satu pasangan apakah surat nikah capilnya langsung keluar Pak? Langsung keluar Pak? Oke, makasih. Kenapa saya tanya itu Pak? Betul yang tadi Pak Pendeta Tobing sampaikan, ada sedikit hal yang menjadi pertanyaan kami di Kristen ini Pak. Kantor urusan agama di hampir semua kecamatan, sedangkan Kristen dan Katolik kami hanya mengandalkan mungkin hanya di gereja saja. Saya pernah bertanya waktu itu di Sanggoredo, kenapa tidak diperlakukan sama, kalaupun tidak adil dalam pengertian kebersamaan kita, mungkin dari porsinya yang berbeda. Kenapa di Kristen, di Katolik tidak diberlakukan kalau pernikahan itu dilaksanakan di gereja, orang kantor Kementerian Agama hadir di gereja untuk memberikan kartu berupa mungkin surat nikah capil dari negara, sehingga kita tidak lalu terpelilit seperti rumit untuk mengurus kembali. Tidak masalah, kami sejauh ini melaksanakan tanggung jawab kami karena kami perlukan dari gereja
urus dicapil dengan berbagai persyaratan. Oke, tidak ada masalah. Tetapi bagi teman-teman kami, rekan kita di Islam, saya tanya tadi, satu pasangan saja bisa mendapatkan surat nikah di KUA. Saya pernah mendapat jawaban begini, Pak. Gereja silakan membuat pasangan banyak di pernikahan gereja, minimal 20 pasangan. Nanti dari kantor akan hadir, bisa hadir, diundang Pak untuk memberikan surat nikah capilnya bisa langsung keluar. 20 minimal Pak. Sementara kalau di muslim satu pun pasangan bisa keluar itu Pak. Kami di gereja Pak minimal 20 orang. Sehingga kalau kami secara pribadi harus kecapil. Itu pun mungkin waktunya lama. Tidak masalah bagi kami. Karena memang itu hal yang bisa kami kerjakan. Nah, jadi terkait dengan revitalisasi KUA tadi Pak, mohon kalau bisa supaya dari kebijakan pemerintah sebagai regulasi dari semua aturan itu, coba tempatkan Pak. Kalau memang yang muslim itu di KUA itu bisa keluar surat nikah, coba di gereja melakukan bersama. Bagaimana caranya? Apakah melalui penyuluhnya ataupun seperti kami masih penyelenggara Pak? Dari saat tadi pemaparan Pak Kepala Kantor Kemenang, kalau di pusat itu sudah kasih tahu, kalau tidak salah Pak Nyono ini masih penyelenggara ini. Mana Pak Nyono? Ya Pak ya, masih penyelenggara di masjid Pak ya? Belum kasih Bapak ya? Ya. Nah, mohon Pak, kalau bisa itu pertanyaan saya Pak. Sifatnya saya mohon penjelasan saja Pak dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Terima kasih Pak. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Ada sebentar Pak, sebentar. Nanti kita dapat giliran. Kita sepakati dulu, kita jawab pertanyaan dari ketiga penanya ini terlebih dahulu, baru kita lanjutkan dengan segmen berikutnya. Kita sepakat ya. Dari ketiga pertanyaan yang sudah diajukan, ketiganya yang satu agak berbeda, tapi yang kedua itu agak mirip-mirip. Nampaknya ini memang tujuannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kabak Kesra. Baik, untuk ketiga pertanyaan ini pertama kali akan dijawab oleh Bapak Kabak Kesra. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narasumber. Kami sedikit menanggapi pertanyaan dari Bapak Pendeta Iben TGI terkait masalah dukungan anggaran ya. Kemudian juga Pak Pendeta Herden Tobing juga ada menyinggung tadi tentang terkait anggaran dari dukungan pemerintah. Pak Pendeta yang tadi kayaknya lebih fokus ke kemana ya? Baik, mungkin kami sedikit memberikan tanggapan lah terkait dengan pertanyaan Pak Pendeta ya, Pak Pendeta. Memang untuk setelah semenjak saya mulai masuk di bagian Kesra dari tahun kemarin ya, memang kami akui memang apa yang disampaikan Pak Iben tadi memang betul, memang belum ada dari Pemda kita isi bantuan ini ya untuk lembaga-lembaga termasuk satunya PGI, termasuk juga LPPD dan lembaga-lembaga lainnya. Memang dari tahun kemarin tidak ada. Kalau kita melihat juga mungkin dengan kondisi tahun kemarin dengan tahun sekarang juga, kalau kita melihat memang masa-masa efisiensi begini memang agak sulit ya. Apalagi kami di bagian Kesra ini kan ibaratnya kalau kita memang diberikan angka ya kita laksanakan, tapi kalau kita tidak diberikan angka ya kita tidak bisa melaksanakannya gitu. Jadi memang itulah adalah kami yang sebenarnya kita punya keinginan untuk membantu lembaga-lembaga ini ya. Tetapi ya seperti yang sampaikan di awal tadi, memang kondisi keuangan kita memang agak sulit. Apalagi sekarang
kita tidak tahu ke depannya bagaimana, pun kita belum tahu ini. Tapi harapan kita tentunya mudah-mudahan tahun depan ada perubahan, itu harapan kita bersama. Tapi untuk tahun ini sepertinya ya agak sulit Pak, agak sulit memang. Jadi memang agak berat menyampaikan yang agak sulit. Mungkin terkait masalah anggaran ya seperti itulah jawaban kami Pak ya. Mungkin kemudian yang kedua ya, betul pertanyaan Pak Herben Tobing tadi ya Pak ya, terkait masalah ziarah rohani. Memang mungkin sebelum saya jadi Kabak Kesra di zaman Bertan kan ada ya. Memang di zaman saya sebelumnya Berta, Pak Bowo, rasanya memang tidak ada di tentu ziarah rohani. Yang ada waktu itu zamannya Pak Sukirno ya Pak Sukirno, ingat saya itu. Pak Sukirno jadi Kabak Kesra gitu ya. Zamannya masih Bapak menjadi Bupati Bengkayang ya. Setahu saya memang kenapa tidak dilanjutkan program itu. Saya mendengar inilah sekilas saya mendengar bahwa memang yang lalu itu ada sedikit permasalahan katanya. Jadi menjadi temuan BPK sehingga sampai sekarang barang itu masih belum diselesaikan sampai sekarang. Sehingga kami mau mengajukan program itu lagi tidak bisa. Maksud kita mengajukan lagi ini ya supaya bisa lagi dimunculkan program untuk wisata rohani tadi, untuk ziarah ke Yerusalem, ke Roma. Seperti itu Pak. Itulah kendala kami selama ini. Saya tanyakan sama jakun saya ya seperti itu katanya. Jadi masih menjadi atensi daripada meriksa sehingga kita belum bisa untuk menganggarkan, untuk merencanakan program kegiatan tadi ziarah rohani tadi. Mungkin demikian Pak Mitra. Terima kasih. Saya luruskan sedikit. Jadi tadi disebut Pak Sukirno, bukan zaman saya ya, bukan Sukirno saya, tapi Sukirno senior. Saya Sukirno junior. Saya masuk di Kesra di akhir tahun 2021. Pak Sukirno Kesra pensiun awal tahun 2021. Jadi bukan zaman saya ya Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu menahu terkait hal itu. Tetapi yang kami dengar dari hasil mediasi terakhir bahwa memang itu masih menjadi perhatian BPK, sehingga sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. Mungkin kita semua Bapak Ibu sekalian bisa bersabar, kita tidak lupa berdoa sama Tuhan semoga semua selesai dan hal itu bisa kita laksanakan kembali. Selanjutnya pertanyaan berikutnya lebih kepada kebijakan Kementerian Agama. Kita serahkan kepada Bapak Kementerian untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya sangat terima kasih karena yang bertanya ini para pendeta semua, tokoh agama betul ini, tokoh agama pendeta Pak Erben dan Pak Yanto ya. Baik, saya coba menjawab satu pertanyaan. Untuk kegiatan keagamaan atau dalam hal ini lembaga-lembaga keagamaan yang ada di bawah naungan Kemenak itu memang kita sejatinya langsung ke FOB Pak. Makanya ada forum kerukunan umat beragama yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Kardinal Bapak Chong dan dihuni oleh semua agama di situ. Maka dalam implementasi alokasi anggaran pun kita memang tidak per lembaga Pak. Bapak bayangkan kalau semua lembaga diberi yang dari Islam ada Majelis Ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, mungkin ada Matalul Anwar atau Persis dan segala macam lagi. Kemudian ada persekutuan gereja-gereja, ada Matakin, ada Walubi, dan beberapa lembaga lainnya Pak. Yang bisa kita anggarkan itu hanya untuk FOB yang tahun ini baru kena efisiensi Pak.
efisiensi. Jadi persentase itu hanya sekitar hanya 30 jutaan. Nah, FKUP lah yang menjadi mitra Kemenak untuk mengundang para lembaga-lembaga. Nah, kegiatan keagamaan misalkan ada forum-forum dialog atau apapun kegiatan keagamaan. Nah, inilah kita sinerginya langsung ke FKUP. Nah, mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Kabak bisa dimasukkan dalam KRAS atau rencana anggaran atau dimasukkan dalam apa namanya kalau istilah di Pemda itu Pak, masukkan anggaran itu. Nah, mungkin bisa dimasukkan sedikit misalnya kan. Tapi yang udah pasti Pak, yang dimasukkan ke Pemda itu kan memang berjenjang. Ada BPPD, Lembaga Pengembangan Panitia Pesparani, kemudian ada PTQ juga kan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mudah-mudahan ke depannya paling tidak inilah gunanya kita lakukan atau seperti ini. Jadi sebagai evaluasi masukan bagi Kesra dan Kemenak. Nah, ini untuk kegiatan keagamaan. Dan memang kalau mau bicara jujur Pak, Kementerian Agama adalah satu instansi perikal. Nah, ada bedanya dengan statistik, BPN, kejaksaan dan mungkin instansi perikal lainnya. Yang mana sistem penganggarannya tidak sama dengan Pemda Pak. Nah, jadi proses pengajuannya itu dari SKPD, kemudian disetujui oleh DPR, kemudian baru penetapan oleh Pak Daerah. Nah, kalau kami itu jalan itu hanya dari perencanaan di kabupaten, kota, melalui perencanaan Kambil, kemudian baru diusulkan ke pusat. Kadang-kadang mentok Pak. Bukan berarti kita ajukan misalnya 1 miliar, boro-boro 1 miliar Pak. 100 juta pun belum tentu diterima. Nah, ini kami mohon doa restu Bapak Ibu, karena Kementerian Agama inilah sebuah lembaga keagamaan yang menaungi semua agama. Kami insya Allah tahun depan mencoba merenovasi gedung. Nah, agar lebih representatif, supaya lebih sedikit megah. Halamannya luas tapi kantornya macam apa ya, bahasa Pontianak itu terenam gitu ya. Apa bahasa pembayang ini Pak Dani, Pak Nirman, Pak Haji. Jadi pokoknya dari jauh kelihatan terendah. Nah, syaratnya harus punya sertifikat tanah wakaf. Nah, ini sertifikat tanah. Nah, ini kami dalam proses penyelesaian kantor bupati, mudah-mudahan BPN segera menyelesaikan karena anggaran itu baru akan turun ketika sertifikat tanah sudah bersama kantor. Jadi kami mohon doanya karena sistem pembuatan kantor ini itu bukan prototipe tetapi melalui lokal. Jadi kami akan memperpanjangkan semua seksi di situ ada ruangannya. Dan kami insya Allah juga akan menyiapkan nanti Pak Acong satu ruang untuk FKUB, kemudian khusus ya, walaupun selama ini tidak ada ya tentunya. Nah, tapi mungkin akan lebih baik lah nanti kan. Ada ruang khusus ketua, ada ruangan AC-nya, ada ruangan anggota, kemudian ada ruang rapat dan beberapa mungkin ruangan yang kita presentasikan untuk kawan-kawan yang memang ada hubungannya dengan kelembagaan. Nah, itulah Pak, jadi kadang-kadang kita mau mengajukan kegiatan seperti ini itu ditolak. Bukan kami tidak mau mengundang, kami justru ingin mengundang kalau bisa. Mungkin bulan ini bulan depan mungkin kami akan mengundang PGI, bulan depannya lagi Balupi atau tahun berikutnya. Tapi itu persoalannya di masalah perencanaan. Kadang-kadang pusat tidak serta-merta menerima Pak. Kalau menerima langsung enak. Karena kita tidak melalui perwakilan rakyat atau PPN itu melalui DPR. Nah, ini yang persoalan yang kami hadapkan. Nah, kemudian terkait dengan pemberangkatan petugas, katakanlah misalkan ya Kristen Katolik ke Roma ya, Islam ke haji Pak. Nah, ini memang gimana ya Pak ya, mau saya sampaikan. Ini pun TPHD kewenangannya domainnya ada di Bupati. Nah, jadi tahun ini kan Pak Sutrisno kalau nggak salah ya yang menjadi petugas haji, dan memang
betul-betul melayani jamaah kita haji. Tahun depan TPHD kemungkinan sudah tidak ada nih, karena sudah ada statement dari Bapak Wakil BP Haji Pak Daniel, apalagi sekarang BP Haji sudah menjadi kementerian dan kami diceraikan kembali Pak. Nah, inilah orang Kementerian Agama sudah mencerai kami, bukan jangan pengadilan agama ya dulu ya. Kita menikahkan tapi menceraikan pengadilan agama. Nah, ini kami digugat ya Pak, digugat cerai bahasanya kan. Tapi bukan benar-benar ya Pak ya, jangan diseriusi. Jadi artinya satu lagi bidang haji akan lepas dari Kementerian Agama ketika Palu sudah diketok oleh Ketua DPR kemarin, oleh Ketua Komisi 8 ya, bahwa Kementerian Haji itu akan berdiri sendiri secara definitif, tinggal menunggu kepres. Nah, jadi otomatis semua pelayanan haji tidak ada lagi di kemana. Nah, ini sekaligus sosialisasi nih Pak. Jadi Kementerian Haji ya, gimana kantornya? Nah, ini masih semua SDM, semua perangkat-perangkat yang ada di Kemenak itu secara otomatis akan berpindah ke Kementerian Haji. Itu salah satu punya pasal revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah ini Pak, jadi kami sedih Pak. Pak Sihab akan meninggalkan kami ini. Nah kemudian yang terkait dengan ibadah lainnya, Katolik, Kristen, ya mungkin kalau misalkan memang ada kegiatan ibadahnya kenapa enggak kan gitu. Kami pada prinsipnya Pak, Kementerian Agama sangat mendukung kalau itu bisa teralokasi semua agama. Nah, ada kewajiban semua pemeluk petugas-petugas kita untuk beribadah ke sana. Kemana lagi kalau misalnya Hindu ke India misalnya kan. Nah ini sebetulnya bisa saja dibicarakan secara inilah kemudian kita jawab memang. Kemudian, nah ini pertanyaan klasik juga yang muncul lagi. Kenapa KUA hanya melayani orang nikah yang memang sebutannya balai nikah, Pak? Nah, jadi supaya orang nggak bingung, jadi berubahlah menjadi kantor urusan agama. Sebetulnya sebutan namanya itu balai nikah. Memang hanya melayani orang nikah yang khusus Islam. Sekarang sedang ada penggodokan regulasi implementasi dari revitalisasi KUA yang inklusif. Kalau dulu eksklusif hanya Islam. Nah ini sedang digodok nih Pak regulasinya. Regulasinya, jumlahnya, jenisnya, kemungkinan peraturan Menteri Agama akan membuka semua agama untuk berkantor di KUA. Ini kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi tidak usah ditunggu Pak, Insya Allah pemerintah sedang welcome, sedang akan membuka KUA. Hanya saja Bapak bisa bayangkan bagi KUA yang ada di Kabupaten Bengkayang mungkin itu tidak terlalu padat, mungkin peristiwa nikahnya pun tidak banyak, artinya bisa ke kantor lah. Tapi di kota-kota besar kayak Pontianak misalkan, itu peristiwa nikah dalam satu bulan rata-rata 100. Jumlah pegawainya lebih dari 10 orang. Itu pun kadang-kadang mereka tidak dapat duduk Pak. Apalagi sekarang PJKK sudah menjamur kemana-mana, penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik. Nah ini juga menjadi pertimbangan pemerintah, memang tidak serta-merta Pak. Jadi banyak kajiannya, harus mempersiapkan infrastruktur kantor KUA-nya yang lebih representatif, yang bisa menampung semua agama. Ada penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nanti siapa sinergi Pak? Akan ada semuanya nanti. Nah, kemudian yang penyuluh agama Islamnya, pokoknya semua. Nah ini sedang digodok ya Pak, kita masih menunggu. Jadi Bapak tenang-tenang ya Bapak Pendeta. Ya, nanti akan kita sosialisasikan kepada Bapak kalau ini memang sudah selesai final. Dengan sendirinya penyuluh-penyuluh kita, terutama yang ada di semua agama akan berkantor di KUA. Saya rasa itu ya Bapak Pendeta, terima kasih sekali lagi atas masukannya. Saya sangat bangga ini dapat masukan seperti ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi kajian kami tingkat provinsi maupun di nasional seperti bahan kita untuk sampaikan kepada pimpinan tertinggi. Saya rasa cukup ya Pak Moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Alino Pak Calon sudah bersenang terlibat. Mohon izin Pak Kang, mungkin ada satu yang tertinggal dari pertanyaan Pak RPM tadi, yaitu rasio penyuluh dan guru agama.
bisa dijawab atau dijawab dalam bentuk tulisan Pak? Presentasinya Pak. Ya, rasio penduduk Kabupaten Bengkayang yang naik kata 90.000 lebih Kristen, tetapi kita melihat dari rasio jumlah guru agama dan community itu jauh lebih sedikit. Ya itulah Pak. Ini kita juga sedang menunggu nih Pak, menunggu. Karena kalau memang bukan hanya di penduduk Pak, di sekolah pun sama Pak, kita sama. Artinya masih kekurangan guru, masih kekurangan penduduk. Makanya data ini akan kami bawa nanti untuk dibicarakan di Rakor tingkat provinsi melalui rapat kerja daerah Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Nah, termasuk tadi yang Pak Niono, nah itu juga sedang kami proses nih Pak, sedang kami ajukan. Ya minimal jadi kasih, bukan lagi penyelenggara, karena memang persentase umatnya cukup banyak. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi kasih semua kan, kasih Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Jadi sehingga bisa terlayani semua. Nah memang selama ini yang masih bergantung ini sama yang di Kemenak kita ini masih Kristen. Nah, mudah-mudahan seiring dengan perubahan nomenklatur ini, maka mekanisme kerja di Pak Niono selaku kasih Kristen nanti kedepannya akan semakin mudah untuk menjalankan roda organisasi. Terima kasih Pak Pendeta ya, masukannya. Insya Allah ini akan menjadi bahan kami. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Ketua FKOP? Ada tambahan Pak? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Pada sesi ini supaya tidak terlalu lama, kita langsung buka 6 pertanyaan. Pak Kakan Kemenak bilang 3 cukup. Kalau saya punya 6 pertanyaan, tapi Pak Kakan Kemenak bilang 3 saja. Jadi sesi ini 3 pertanyaan. Yang pertama, Bapak Suryatman Budak selaku Ketua PIKI Kabupaten Bengkayang, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya duduk karena semua duduk tak enak berdiri. Pertama, terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan seperti ini, dan saya sungguh mengapresiasi karena dengan kegiatan seperti ini kita bisa mendengar, kemudian pada akhirnya berkesimpulan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka kebersamaan secara khusus umat beragama yang ada di Kabupaten Bengkayang. Tadi kita sudah mendengar paparan baik dari FKUB, Bapak Kantor Kementerian Agama maupun yang mewakili pemerintah daerah dan dari Bapak Kesra. Sebenarnya kita mendengar banyak harapan yang dititipkan oleh pemerintah kepada lembaga-lembaga agama. Tidak bisa kita pungkiri lagi sekarang itu apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, apa yang bisa memberikan kepada negara. Jangan kau tanyakan apa yang bisa memberikan kepada negara. Sekarang rakyat kok bisa menilai dari baik dari keseharian ini. Hampir hal seperti itu akan tidak berlaku. Dengan catatan, apabila pelayanan pemerintah itu tidak menyentuh masyarakat. Nah, ini yang juga akan menjadi kekhawatiran kita, terutama dalam rangka membangun baik kerukunan umat beragama maupun kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap agar Bengkayang tidak terjadi seperti itu. Dan itu bisa terjadi apabila kebijakan yang dibuat tidak menentu, tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh rakyat. Kita tahu
Dan kita harus paham dan kita harus ingat betul sampai hari ini kita mengingatkan kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya semua program yang dibuat itu harapan kita harus benar-benar menyentuh daripada kepentingan rakyat. Hari ini kita berkumpul seluruh lembaga keagamaan. Kalau saya lihat hari ini kita dalam sebuah ruangan, kita tidak melihat agama apa, ya, latar belakang apa. Kita sekarang ini berkumpul semua lembaga keagamaan Kabupaten Bengkayang. Siapa dia? Ya, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Saya memang berharap hal seperti ini, seperti satu contoh kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita senang ada MTQ. Cuma menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan pesta rawi, pesta rani, dan yang lain? Ya. Jangan menjadi pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat yang pemerintah tidak bisa menjelaskan, dan itu berbahaya. Bicara anggaran-anggaran untuk pembinaan keagamaan, lembaga keagamaan, kita semua menyadari memang keterbatasan daripada keuangan daerah. Tetapi keterbatasan itu tidak harus dijadikan pemerintah tidak menyentuh mereka. Saya tidak percaya semua lembaga keagamaan tidak melihat besar kecil, tetapi mereka melihat perhatian daripada pemerintah yang mereka selama ini membantu pemerintah untuk membina umatnya masing-masing. Syukur kita kalau bisa diwujudkan keadilan itu. Tetapi sedikit mendekati keadilan itu, sudah syukur kita. Maka dalam kesempatan ini, hari ini menurut saya dialog ini nanti akan menghasilkan apa yang harus dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan. Yang kita dialog dengan dialog, dan itu menimbulkan ibaratnya api dalam sekam. Dialog kalau ada masalah kita selesaikan. Seperti satu contoh tadi, dalam rangka ziarah rohani umat Kristen ke Yerusalem, dikatakan ada masalah. Jangan dibiarkan Pak, ajak orang-orang yang Kristen itu dialog. Apa masalahnya? Kalau dibiarkan sampai kapan ini selesai? Dan sampai tidak selesai masalah itu, orang Kristen ini tidak bisa dialog. Dan itu menurut saya pelanggaran. Karena tidak mereka yang sekarang ini yang bermasalah. Mereka yang sekarang ini kan kena dampak. Seperti contoh, pada tahun 2021 LPSK kita dipakai pengadaan barang dan jasa dalam rangka pinjaman utang daerah itu kan dianggap ada pengalihan. Mengapa tidak dihentikan? Jangan lagi pakai LPSK kalau itu yang menjadi pemikiran. Jadi menurut saya itu jangan kita melakukan sesuatu yang menurut saya merugikan orang lain. Saya tidak tahu ya yang disampaikan oleh saya dari tadi. Saya tahu dari Katolik. Katanya Katolik ada ke Roma, ke Islam, ke mana. Kalau dulu seingat saya yang program pemerintah, bukan saya Pak, pemerintah. Saya boleh tidak ada, tapi program pemerintah ini tetap berjalan. Tapi contoh, kenapa kita harus memberangkatkan saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita? Ya, itu masalah satu penghormatan pemerintah kepada mereka. Kalau sekarang beberapa hari lalu kita lihat Presiden Prabowo memberi bintang utama kepada tokoh-tokoh, itu kan wujudnya Pak, penghargaan. Jangan pemerintah itu ayat-ayat ini apa yang diberikan pemerintah kepada mereka? Seperti itu. Jadi saya minta ini diagendakan. Masalah orang Kristen yang tidak bisa jarak ke Yerusalem, minta diagendakan agar bertemu dengan bupati. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Kalau itu
2016 sampai hari ini tidak pernah lagi. Ya, Vesparani. Wujud daripada itu, Bongkayang pernah menjadi juara umum Vesparani tingkat kabupaten provinsi, bahkan mewakili Kalimantan Barat. Lalu hanya sekali, pertama dan terakhir. Kita juga sering dengar kawan-kawan kita di Islam ikut MTQ di mana-mana. Waktu kita dulu, waktu zaman almarhum Pak Pemenang kita yang pernah kami, kita pernah ingin mendatangkan pemimpin dari daerah-daerah luar. Saya bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau kita seperti itu Jakarta, kita tinggal undangan. Kenapa itu kita lakukan dari agar semua kita tertanggung kita hanya Islam kita harus berbayar dan berkaya. Caranya bagaimana? Maka berdirilah mana kita sama itu dan sebagainya. Kita berharap itu ditingkatkan, dimuliakan sehingga ada produk-produk yang memang mereka bisa dilatih dididik para peserta MTQ. Karena ini kan kita tidak ada apa-apa seperti ini. Demikian juga yang lain. Saya berharap pemerintah segera meminta LPPD untuk Bongkayang ini untuk menyelenggarakan Vesparani. Ya, termasuk yang dikatakan Vesparani, saya tidak tahu yang Hindu Buddha, Konghucu. Menurut keterangan barusan dari Ketua PCP sudah 2 kali mau menyelenggarakan Vesparani, tapi enggak merespon. Saya pikir kalau begitu bisa saja seluruh rakyat yang beragama Kristen jangan bayar pajak. Kalau berlaku seperti itu, ya. Jadi dialog seperti itu penting. Jadi saya hanya memerlukan satu, jangan sampai dengan hari ada pertanyaan lagi. Coba pemerintah tentang hal seperti dibuat regulasi, Pak. Ada aturan-aturan yang mengatur. Seperti satu contoh, orang sekarang ribut tentang perampasan tanah. Kita melalui Dewan Adat sudah membuat aturan adat. Jadi orang negara tidak bisa merampas begitu saja. Maksud saya regulasi yang seperti ini perlu kuat. Misalkan bagaimana cara mengajukan anggaran itu terbuka. Ini parah saya pikir. Tahun 2024 menjelang pilkada, semua ormas disuruh PP dan PAD. Tapi tidak ada. Ini kan kejahatan juga menurut saya. Apa benar ketua-ketua gereja setelah ditandatangani tidak ada konfirmasi sampai hari ini mereka tak pernah. Tolonglah hal seperti itu. Apa yang disebut lakukan? Jangan membuat satu hal itu rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Itu muara. Saya terus terang saja di PIK selama kegiatan pernah kita mengajukan. Walaupun dari bantu pemerintah kita tak jalan. Tidak salah. Karena menurut saya itu tidak ada pemerintah karena saya tetap berkeyakinan pemerintah ini milik Tuhan. Kita milik manusia. Kalau suatu ketika kapan saja dia mengambil, saya tidak. Bapak-bapak mengalami, saya mengalami. Kalau Tuhan sudah mengambil, jadi kalau cara apapun kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi termasuk hari ini, karena saya selaku sejarah, saya sangat kecewa dengan pemerintah daerah. Tolong ini disampaikan. Ini